Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasio TV setiap Jumat mendapatkan acara Sirah Nabawiyah bersama Ustadz Salman Al-Farisi. Oke, tafadhol Ustadz, kami akan kepemimpinan Rasulullah. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan kita segala-galanya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memperjuangkan kita hingga kita bisa menikmati betapa indahnya agama kita ini. Pemirsa pendengar yang kami muliakan, semoga selalu dalam berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dalam taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita khusus dulu membacakan Al-Fatihah untuk keberkahan Radio Silaturahim, untuk semakin majunya Radio Silaturahim, TV Silaturahim, agar pengelola Radio Silaturahim lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan rezeki, keberkahan pemikiran, keberkahan akhlak, keberkahan lainnya, agar TV ataupun radio, agar masyarakat juga lebih mencintai Radio Silaturahim, agar masyarakat mau mengkritik atau memberikan saran kepada Radio Silaturahim dengan baik, agar radio ini lebih baik, dan agar kru ataupun kita yang ada di Radio Silaturahim siap untuk dikritik, siap untuk diperbaiki oleh siapapun demi kebaikan kita bersama. Ala hadhihin niyah, tentunya untuk owner Rasil, Pak Farid dan Pak Ihsan dan seluruh keluarga talib yang semua yang menginfakkan hartanya juga agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga selalu diberikan Allah rezeki yang seberkah-berkahnya. Ala hadhihin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita, pemirsa, pendengar, mau cerita mengenai kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi ini nggak bisa kalau setengah jam kita bahas, maka saya bikin jadi singkat saja. Tapi kalau kita amalkan, insya Allah akan banyak berkah yang kita dapatkan. Tak bisa kita pungkiri memang Nabi kita adalah pemimpin yang paling berhasil sepanjang sejarah hidup di dunia ini. Nabi berhasil menjadi pemimpin baik sebelum diangkat menjadi Rasul atau sesudah diangkat menjadi Rasul. Kenapa saya bilang begitu? Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Rasul mampu memimpin perusahaan Khadijah dan berhasil dan sukses dan luar biasa. Kenapa juga saya bilang lagi sebelum diangkat menjadi Rasul? Nabi umurnya 35 tahun, ada pertikaian di kota Mekah mengenai siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Nabi SAW mampu meredamnya. Mohon maaf, aku harus ngomong pelan-pelan karena sariawan saya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau sesudah menjadi Rasul, Nabi nggak usah kita tanya lagi, sangat berhasil memimpin pergerakan dakwah agama kita ini. Ya, baik sewaktu Rasulullah berdakwah di kota Mekah, menghadapi cobaan-cobaan di Mekah, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Taif, hijrah ke Madinah, ketika Rasulullah SAW sudah sampai menjadi presiden atau pemimpin negara di Madinah, ketika Rasulullah memimpin ekspedisi-ekspedisi kemanapun, itu keberhasilan Rasulullah SAW sungguh sangat gemilang bila kita baca di sejarah.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menjadi seorang pemimpin atau memimpin bukan karena mukjizat dari Allah, ya. Kalau nanti kita jawab mukjizat dari Allah, selesai kita, nggak bisa kita bahas, karena kan hanya Rasulullah yang dikasih mukjizat. Tetapi ternyata ada nilai-nilai yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika kita ingin menjadi pemimpin. Tentu ini sesuai janji kita kemarin dalam beberapa pertemuan yang lalu, kita akan membahas akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kemarin ada pendengar kita yang nelpon, kalau bisa dirutinkan setiap bulan harus ada cerita tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kan kita bilang akhlak Nabawi building, nah gitu kan Pak Krisna ya. Hari ini saya ingin membawa 2 akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan pemimpin. Tetapi jangan merasa kerdil, oh saya bukan pemimpin Salman. Salah ya. Bukan maksudnya harus pemimpin direktur, bukan. Harus CEO, bukan. Harus manajer, bukan. Harus presiden, bukan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita ini pemimpin, dan setiap kita akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban untuk apa yang kita pimpin. Jadi semua kita pemimpin. Maka kajian ini bukan untuk pemimpin, tapi untuk kita semua yang memang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pemimpin. Tentu ini bukan hanya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita ambil hikmah ini ya. Kan Allah berkata dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ternyata Allah menjadikan kita sebagai khalifah. Nah, itu ya, sebagai pemimpin. Seorang ayah memimpin keluarganya. Dari sini dulu kita mulai. Bila seorang ayah gagal memimpin rumahnya, maka gagallah semua masyarakat ini. Seorang RT memimpin lingkungannya, RW, kecamatan, bupati, gubernur, presiden Joko Widodo. Itu pemimpin. Seorang Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolresta, Kapolsek, ada lagi 2, nggak ada kan? Itu semua pemimpin. Panglima besar, Pangdam, apa? Semua, itu pemimpin semuanya. Tapi ini semua baik ke RT RW dimulai semua di mana? Di rumah. Bila seorang pemimpin muncul dari rumah yang berantakan, maka gaya pemimpinannya pun akan berantakan. Bila seseorang pemimpin muncul dari keluarga yang betul-betul terpimpin oleh seorang ayah, maka dia pun akan mampu memimpin dengan baik. Itu saya jawabnya. Tetapi bisa saja ada seorang anak yang broken home, kemudian belajar mengambil i'tibar, berubah akhirnya menjadi pemimpin yang baik, tentu bisa saja. Kenapa begitu? Ternyata kepemimpinan ini kalau dilihat dari Rasulullah SAW ada 2 nilai yang luar biasa yang dimainkan atau diperankan oleh Rasulullah SAW. Maka kepemimpinannya berhasil. Yang pertama, namanya L is for the way you look at me. O is for the only one I see. Love. Lagu siapa tuh? Nggak tahu tuh siapa. Namanya love, cinta. Nabi kita ini punya rasa cinta yang luar biasa. Dan cintanya Nabi sungguh tidak ada batasnya ketika kita lihat implementasi kehidupan Rasulullah SAW. Nah, jika kau ingin memimpin, kau harus punya rasa cinta yang dahsyat. Kalau kau tidak punya rasa cinta, maka kau akan memimpin sembarangan. Karena without love, you can lead anything. Ya. Tanpa cinta, kau tidak akan bisa memimpin apapun. Rasulullah SAW ketika memimpin penuh cinta. Bayangkan Pak Krisna, seorang sahabat melakukan zina. Terlepas dari status sahih atau tidaknya hadis ini, saya tidak melihat di situ. Tapi lihat ya Rasulullah SAW. Berzina dia, lapor ke Rasulullah.
Ini kan orang salah, lapor, salah. Apa kata Rasulullah? Kau ini kayaknya mabok, pulang kau. Kenapa Rasulullah begitu? Love. Nggak mau dia sahabatnya harus dihukum rajam. Cinta. Kalau pemimpin punya cinta. Kalau pemimpin punya cinta, ada orang bersalah, nggak ditebas lehernya. Tapi dipikirkan dulu baik-baik. Rasulullah itu Pak Krisna ya. Ini saya petik sejarahnya ketika Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul. Ketika dia menjadi seorang owner bisnis yang besar. Udah aku ceritakan kemarin sebenarnya ini. Ya, udah aku ceritakan. Tapi kita ulang lagi. Kemarin itu kan kita bercerita tentang akhlak secara general. Ini kita mau nanti bikin kebaikan diulang-ulang apa-apa. Ya. Kebaikan diulang apa-apa. Lihat, Nabi ketika jadi pemimpin, ketika kerja, dia tengok karyawannya. Kenapa ini? Bang Acid contohnya, karyawan kita di sini, apa yang ikut sama kita. Kenapa Acid ini belakangan Nabi kalau melihat itu, dia akan coba dekat di Acid, dia telusuri jiwanya Bang Acid ini. Rupanya lagi cari jodoh Bang Acid. Ini contoh. Rupanya Bang Acid kita lagi cari jodoh. Saya sebagai, kalau Rasulullah ini, dia akan coba cari tahu tentang si Acid ini seleranya apa sih? Perempuan yang kayak mana sih? Kok sampai kesulitan dia cari jodoh? Itu Rasulullah SAW. Nanti ketemu. Maka Rasulullah akan coba cari beberapa perempuan yang tipenya sesuai dengan pilihan Acid ini tadi. Maka pelan-pelan akan didekatkan oleh Rasulullah SAW satu demi satu. Sampai akhirnya, gimana Cid? Mau pilih yang mana? Itu. Kenapa Rasulullah memimpin begitu? Karena dia punya apa? Love. Kan extraordinary kan rasa itu. Kalau Rasulullah jadi sebagai seorang apa tadi gue bilang? Memimpin perusahaan. Kalau Rasulullah memimpin di rumah, cinta, luar biasa Nabi SAW memimpin dengan cinta itu. Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha kelepak-kelepak dirayu oleh Rasulullah SAW. Habis-habisan terpingkal-pingkal Khadijah tertawa mendengarkan gombalan-gombalan Rasulullah SAW. Sampai lemas hatinya Khadijah radhiyallahu anha mendengarkan pujian dan rayuan Rasulullah SAW kepadanya. Kenapa? Love. Jangan jadikan istrimu istri yang nakut sama kita. Boleh. Istri kita itu harus senang. Abangku pulang. Suamiku pulang. Aku kalau di rumah istri aku bilang, abang mau pulang. Senang dia. Apa? Rindu dia sama kita kan? Abang akan bawa apa, akan ngerayu apa, macam. Mudah-mudahan istriku bilang nggak bohong itu. Tapi love. Kita harus begitu dalam hal memimpin. Rasulullah SAW betul-betul terlihat. Nggak ada Nabi kita itu main kasar, main apa, nggak. Rasulullah SAW betul-betul rasa cintanya sempurna. Pernah saya katakan di radio ini, Rasulullah itu sering memperbaiki kesalahan orang, tapi orang tersebut tidak disadari sedang diperbaiki oleh Rasulullah SAW. Tidak menyadari. Kenapa? Karena betul-betul Rasulullah SAW perbaiki dengan rasa cinta yang sempurna kepada dia. Pemimpin tentu ini sulit. Salman sanggup nggak kau melakukannya? Belum tentu aku sanggup melakukan itu. Karena memang cerita akhlak Rasulullah dalam memimpin dengan cinta, maka terlalu sempurna cerita ini akan kita ceritakan. Nabi SAW luar biasa. Kira-kira pemimpin mana yang sering hafal kita ceritanya? Menjelang akhir hayat Rasulullah SAW, Nabi berpidato, siapa di antara kalian yang saya pernah sakiti, tolong balas hari ini. Semua diam, kecuali satu orang akhirnya ngomong, saya Rasulullah. Pak Krisna berani nggak ngomong begitu? Nggak berani, aku juga nggak berani ngomong kayak gitu. Banyak kali orang mau balas sama aku kan? Karena kita sering menyakiti orang ketika memimpin. Hanya Rasulullah. Berani nggak Pak Susilo Bang Yura yang ngomong gini? Semua 10 tahun saya memimpin Indonesia, saya sekarang mau habis masa jabatan saya. Tolong, siapapun yang pernah saya sakiti, datang ke Jakarta akan saya bayar semuanya.
bisa 40% rakyat Indonesia datang. Joko Widodo nih besok kalau dia gagal nih pemilu kedua misalnya ngomong begitu sama rakyat Indonesia, Mak Jang bisa padat Jakarta datang. Aku minta kau balas kau Jokowi katanya kan. Mohon maaf Pak Jokowi, bukan aku menyepelekan kau. Tapi itulah Rasulullah SAW. Rasulullah berani. Siapa yang pernah merasa saya pernah sakiti, tolong datang. Kenapa? Love. Cinta. Luar biasa Nabi kita ini. Bayangkan seorang presiden minta maaf ke rakyatnya. Oh, luar biasa itu. Keren itu Pak Krisna. Keren. Minta maaf. Ada hadis di Sunan Ad-Darimi, kita baca kemarin di malam Rabu, kajian hadis di Jombang. Ada seorang Arab Badu, Pak Krisna, Arab Badu. Teks itu mengatakan Arab Badu saking tidak terkenalnya ini sahabat. Kata dia gini, zahamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Hunain. Saya berdesakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di peperangan Hunain. Akhirnya saya menginjak kaki Nabi. Waktu itu aku pakai sendalnya, sendal kletak gitu loh Pak, yang kayu itu. Kalau diinjak sakit tuh. Kalau diinjak kesakitan. Ternyata di situ Nabi nampak sisi kemanusiaannya sedikit. Apa? Marah Nabi. Aujatani, kau bikin kaki aku sakit. Kata Rasulullah SAW. Rasulullah dorong sahabat yang Arab yang kamu Arab ini dengan tongkat. Itu loh. Lihat ya. Tentu Nabi manusia. Sama kayak kita Nabi SAW. Bahkan kesalahan-kesalahan Rasulullah ini sengaja didesain oleh Allah SWT untuk menjadi pelajaran buat kita. Lihat. Kalau nggak pernah Rasulullah kayak gini, nggak bisa kita belajar. Saya ulangi ya. Seorang Arab Badu berdesakan dengan Nabi di peperangan Hunain. Akhirnya dia menginjak kaki Nabi dan sendalnya waktu itu sendal yang keras. Nabi merasa kesakitan. Ente bikinannya sakit. Sambil pakai tongkatnya. Pakai tongkatnya. Kena si Arab ini. Perutnya. Kena. Auja'tani. Kalimat auja'tani ini membuat si Arab itu bukan marah kepada Rasulullah. Kenapa? Bukan marah dia karena digituin sama Rasulullah itu. Auja'tani dan didorong pakai tongkat sama Rasulullah. Enggak. Tetapi dia betul-betul merasa bersalah kepada Rasulullah. Malam itu aku tidak bisa tidur. Saya pengen betul sekali meminta maaf ke Rasulullah SAW. Kenapa? Dia merasa dia bersalah menginjak kaki Jokowi. Menginjak kaki Rasulullah SAW. Presiden yang diinjak ini. Bisa polisi apa turun buat nangkep, tiba-tiba hilang aja kita udah. Lihat Rasulullah. Paginya besok, seorang laki-laki diutus oleh Rasulullah SAW mencari si Arab ini tadi. Si Badu ini tadi. Dicari, ketemu. Dia ketakutan. Saya akhirnya dihukum oleh Rasulullah, bla 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 bla. Takut betul dia. Kenapa? Aduh, kesalahan saya yang kemarin ini. Sampai di depan Rasulullah SAW. Dikasih kopi. Kayak Bang siapa namanya? Ini kita Bang Didin. Bang Didin ditawarin kopi oleh Bang Didin apa macam ya kan? Aku kopi pahit aja ya Rasulullah katanya kan. Minum kopi pahit dia. Setelah minum kopi dia, Rasulullah bilang ini, kemarin kau injak kakiku ya katanya. Iya ya Rasulullah, saya mohon maaf. Bukan. Waktu kau injak kakiku itu, kita lagi perang dan suasananya lagi sangat genting. Saya sampai marah dan mendorongmu pakai tongkat. Saya mohon maaf kepadamu. Ya, apa kata Rasulullah? Saya mohon maaf kepada ente. Si Arab ini langsung, saya yang ketakutan karena saya bersalah, kok baginda Rasulullah minta maaf? Iya, saya minta maaf kepadamu karena sudah mendorongmu pakai tongkat dan memarahimu kemarin. Untuk permohonan maaf ini, belajar kita kalau minta maaf begini caranya. Untuk permohonan maaf ini supaya lebih ikhlas kau maafkannya, itu ada 80 ekor domba, bawalah pulang sebagai hadiah untukmu. Kata Rasulullah SAW. Allah. Kalau bukan cinta, tidak mungkin Nabi mampu melakukan itu. Maka saya setuju dengan istilah Celine Dion, the power of love. Kekuatan cinta itu memang kaulah
Kau menjadi mata saat mataku tidak bisa melihat. Kau menjadi telinga saat telingaku yang betul-betul kau menjadi perasa saat lidahku tak terasa. Kau menjadi penghangat saat semuanya mendinginkanku. This is love. Itulah cinta. Bila cinta sudah bersemi di dada seorang pemimpin, luar biasa. Yang dipimpinnya akan dahsyat, akan berkah, akan mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Salman, bisa kau mengamalkan yang kau sampaikan nih? Aku terus terang dulu jawab, belum tentu saya bisa. Karena aku tipikal orang pemarah, Pak Krisna. Darah aku ini agak apa namanya? Agak dahsyat ini. Kemudian saya orang Medan pula, dibesarkan dengan keluarga yang sangat keras. Maka kadang-kadang saya sebagai seorang pemimpin memang Pak Farid kan waktu kita jadi wakil direktur di SMA, Mak, ini kau ini gaya orang Medan bukan pemimpin kan ya. Belum bisa kita mengamalkan. Kita hanya membaca akhlak Rasulullah. Yuk coba kita sama-sama amalkan pemirsa. Jangan pemirsa anggap saya bisa mengamalkan ini. Enggak. Karena cinta adalah sesuatu yang sulit untuk diamalkan. Kalau yang sedang saya terangkan di tahajud, duha, infak, sedekah, wakaf, hari ini kau bisa lakukan. Tapi kalau cinta, belum tentu kawan. Belum tentu. Cinta itu jangan kau terjemahkan menjadi cinta antara laki-laki perempuan yang birahi, yang surat itu cinta. Romans itu, Itu lain ceritanya. Itu mah bukan cinta namanya. Nah, itu nafsu namanya kalau itu. Ini love, cinta yang muncul di hati kepada siapapun. Bayangkan kawan-kawan yang saya muliakan. Untuk memotivasi kita agar memiliki rasa cinta, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat kisah seorang perempuan pelacur yang membantu anjing yang sedang kehausan. Kan begitu ya? Itu kan bukan terjadi di masa sahabat, itu terjadi di masa lampau sebelum Rasulullah. Tetapi Nabi ingin mengajarkan sahabat-sahabat mengambil iktibar dari kisah masa lalu about love, tentang cinta. Apa? Diberikan hadiah surga seorang perempuan pezina hanya gara-gara mengamalkan cinta kepada seekor anjing. Bayangkan. Allah. Makanya saya bingung melihat seorang penghafal Quran tapi hidup tanpa cinta. Seorang pembelajar hadis tapi tidak ada cinta di hatinya. Seorang yang berjenggot, alim, berceramah, tapi tidak ada rasa cinta. Kalau kehilangan kau rasa cinta, kawan, apa arti hidup yang kau jalani? Kemudian ada orang bertanya, kenapa sih Salman hilang rasa cinta itu di hati manusia? Karena hati manusia sudah dipenuhi dengan birahi, dengan nafsu, syahwat. Syahwat ini merajalela di hati seperti kanker dan menguasai rasa yang ada, yang pernah Allah titipkan di hatinya. Yang dia tahu hanya, jika ada hasilnya, saya akan ikut dengan ente. Hasilnya itu bisa beda-beda. Hasilnya itu bisa uang, seperti para pejabat-pejabat kita ini, yang mereka pikirkan, tentu nggak semua, hanya uang, dan uang. Bisa jadi hasilnya bukan uang, tapi power. Banyak orang yang justru mengeluarkan banyak uang demi apa? Power. Jadi udah hilang rasa cinta di hatinya. Yang ada adalah power. Bisa jadi popularitas. Hilang rasa cinta karena dia dihasut oleh rasa popularitas. Bagaimana agar saya Salman Al-Farisi menjadi ustadz yang paling terkenal? Padahal andai orang tahu betapa merepotkannya menjadi orang terkenal, maka tidak akan pernah dia bercita-cita menjadi orang yang terkenal. Andai orang tahu betapa melelahkannya ketika power sudah di tangan, tidak akan ada orang yang bercita-cita ingin memiliki power. Andai orang tahu betapa repotnya hidup dengan harta, maka harta akan dicari sesuai dengan kebutuhan yang dia punya saja. Kenapa? Karena benar, sesungguhnya hidup ini cintalah yang menguasainya. Kalau kita bahas cinta ini ya, kita perlu undang Pak Krisna ulama-ulama tasawuf. Karena biasanya mereka paham sekali berceramah tentang love. Dan para ulama-ulama tasawuf melukiskan kisah cintanya bukan dengan sesama manusia,
Dia yang pertama dia lakukan adalah bagaimana agar cinta ini connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika kecintaan kita sudah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sayang kepada tumbuhan yang di sekitar kita, kita akan cinta kepada hewan-hewan di sekitar kita, kita akan sangat cinta kepada manusia di sekitar kita, kita akan cinta kepada semesta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi bila cinta kepada Allah tidak ada, kadang tabu rasanya cinta kita kepada sesama ini. Atau kadang keropos cinta kita yang kita tunjukkan ini. Kenapa? Cinta tanpa pondasi yang kuat itu sering jatuh. Tapi bila cinta sudah punya rasa pondasi yang kuat, itu akan melambung setinggi-tingginya. Dan pondasi cinta ini adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis muqaddimah sahih Muslim, Imam Muslim sengaja memunculkan hadis-hadis tentang cinta, sehingga pelajar yang membaca sahih Muslim akan subur rasa cinta di hatinya. Kenapa? Hadis pertama cinta, kedua cinta, ketiga cinta, keempat cinta, kelima cinta, cinta. Bahkan Rasulullah SAW sering menghubungkan iman dengan cinta. Kalau kau nggak mencintaiku, maka kau tidak beriman. Kalau kau tidak mencintai Allah, tidak beriman. Kalau kau tidak mencintai, tidak beriman. Kalau kau tidak mencintai, tidak beriman. Ya, jadi pemimpin bila ingin berhasil memimpin, belajarlah tentang cinta. Tetapi ada pula orang yang kayak aku ini, pandai dia membuat seolah-olah saya ini paham tentang cinta. Tapi dalam praktek sehari-harinya jauh kita dari cinta. Ini memang sulit saya membahasnya karena ini sudah dikatakan oleh para ulama ya. Nanti di akhir zaman akan banyak orang yang hanya pandai bicara saja, tapi tidak bisa mengamalkan. Saya selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya mengucapkan apa yang sudah saya amalkan. Tapi kadang-kadang nafsu dan syahwat kita membuat kita membicarakan sesuatu yang belum kita amalkan. Nah ini, kepada radio Silaturahim, kita ini kan radio dakwah Pak Krisna. Saya ingin sesekali jangan ceramahnya hanya kepada pendengar radio, tetapi kepada kita yang ada di radio. Semoga kita semua mendengarkan ini di sini ya. Semoga dimanapun kru berada mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Saya ingin menyampaikan ini dari hati saya yang terdalam kepada semua kru radio Silaturahim. Dari hati ke hati semuanya. Dan jangan ada yang salah sangka. Apa yang ingin saya sampaikan? Jadilah pelopor apa yang kita sampaikan. Pertama, slogan kita United Islam. Jadi kita harus guyup. Loh, bagaimana kita bisa ngeguyupin orang di luar sana kalau kita di dalam tidak guyup? Kita di dalam ini harus benar-benar satu tubuh. Merasakan sakit yang dirasakan kawan kita sebelah. Kita bahas kenapa karyawan ini begini, kenapa yang ini begini, kenapa. Jangan-jangan kontrakannya belum lunas. Jangan-jangan kayak yang kuceritakan tadi. Pengen nikah, dia nggak ada duitnya. Ya kan? Ini harus kita betul-betul guyup di radio ini. Baik penceramahnya guyup. Nih, kita ustadz-ustadz ini. Mohon maaf nih, saya bukan menasihati para asatiz. Tentu ala ra'si wa aini antum a'lam ini. Tapi saya ingin mengingatkan kepada kita semua asatiz. Kita pun asatiz harus guyup. Jangan saling tendang, menendang kita. Jangan saling hasut, menghasut kita. Kita sebagai kru di Rasil ini juga harus guyup. Nah, itu pertama. Karena kita, tagline kita yang sering diulang-ulang di radio ini ada United Islam. Persatuan dan kebersamaan Islam. Bagaimana itu bisa terwujud kalau kita tidak bisa mempertontonkannya di radio ini? Pertama. Yang kedua, kepada kita. Ini tadi saya menyinggung diri saya sendiri tentang saya sebagai seorang penceramah cinta, bisa tidak mengamalkannya? Tentu saya bilang belum bisa. Saya juga ingin mengingatkan kita di radio ini. Kalau kita, Pak Ihsan, setiap pagi, sholatlah tepat waktu. Dan berjamaah. Dan berjamaah. Itu Pak Ihsan itu selalu itu diulang-ulang. Setiap pagi oleh Pak Ihsan. Dan saya dengar-dengar, nggak pernah Pak Ihsan nggak sampaikan itu. Iya. Kan? Kalau salah aku mohon maaf. Tapi selama aku mendengarkan Pak Ihsan dalam menyampaikan berita, selalu ditutupi yang kenapa? Sholatlah 5 waktu. Dan intonasinya selalu begitu. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Oh,
Jangan kita anggap itu hanya seperti iklan shampoo, iklan rinso, iklan apa. Bukan itu menjadi tanggung jawab kita di radio kita nih. Janganlah pula sampai ada lagi di atas, di bawah, entah di ruangan mana yang tidak berangkat ke masjid. Apalagi masjid kita silaturahim dekat di sini. Sesekali kita tegur dulu, kita menegur. Saya termasuk sedang menegur diri saya sendiri dalam hal ini karena saya bagian dari radio silaturahim. Gitu ya. Jadi saya juga menegur diri saya sendiri. Pertama tadi guyupnya kita. Yang kedua ibadahnya kita. Tentu yang lain-lain harus kita bisa introspeksi lah. Bagi kita yang ada di radio silaturahim. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tidak ada yang salah sangka dengan saya. Saya menginginkan radio kita ini terus hebat, terus berkembang, terus luar biasa. Bukan hanya hebat di udara, tetapi hebat di pondasinya kita juga di sini. Itu tadi nyimpang sedikit ya. Kita kembali ke cinta tadi. Ya, jadi saya ulangi ya. Ternyata ada dua tadi bumbu Rasulullah SAW dalam hal pemimpin. Yang pertama dan itu yang paling dominan adalah love, cinta. Banyak kali sebenarnya kalau ingin saya sampaikan kisah-kisah cinta Rasulullah SAW dengan umat. Pemirsa pernah dengar cerita hari Senin Jibril dan Mikail bersama Israel datang menemui Rasulullah SAW. Jibril bilang, Muhammad, ini saatnya kau kan dibawa bersama penduduk langit. Dengan izin Allah, Jibril membuka semua hijab supaya Nabi kita Muhammad melihat singgasananya di surga. Pak Krisna, dia lihat singgasananya di surga. Apa kata Rasulullah SAW, Pak Krisna? Mohon maaf Jibril, kau tutup dulu surga itu. Saya tidak butuh itu Jibril. Saya siap di bawah hari ini. Tapi Jibril, ada pertanyaan satu. Bagaimana kondisi umatku setelah saya berangkat? Yang dipikirin umatnya. Apa kira-kira yang dimiliki oleh Nabi SAW sampai di akhir hayat yang diingat adalah umat? Tidak ada lain kecuali apa? L-O-V-E, love. C-I-N-T-A, cinta. Biasa. Napoleon yang mengatakan dia adalah pembawa berkah untuk Europe. Apa? Nggak ada ingat dia sama rakyatnya. Pemimpin mana yang katanya dia merakyat? Dia kenyang di istananya, rakyat kelaparan di mana-mana. Tapi semua mengaku cinta rakyat. Tetapi Rasulullah SAW bayangkan, saat surga di depan mata, yang dia ingat adalah kita. Oh, Salman, tidak bisa saya amalkan ini. Tapi jadi iktibar buat kita. Nggak mampu kita mengawal. Surga di depan mata. Aku nggak usah surga di depan mata, Pak Krisna. Dikasih orang aku uang 1 miliar, nggak mungkin ku ingat kau, Pak Krisna. Nggak mungkin aku ingat kau. Padahal kita udah berteman ini kan? Nggak mungkin aku ingat kau. Ku simpan langsung, ku bangun rumah aku. Itu baru uang 1 miliar. Rasulullah, surga terindah dan semua isinya di depan mata yang dia ingat kita. Itulah kesempurnaan cinta Rasulullah SAW kepada kita. Ya. Jadi kita sebagai umat ini kudu bin wajib mencontoh cintanya Rasulullah ini SAW kepada kita sesama ini. Sehingga muamalah kita tidak penuh dengan kedengkian, tidak penuh dengan amarah, tidak penuh dengan ketersinggungan. Enggak begitu. Semuanya dengan cinta kita selesaikan. Pak Krisna, saya kan walau bukan pemimpin besar, saya memimpin pesantren di Sawangan. Yang saya ingatkan nih kepada tim saya nih, jangan cepat marah, jangan cepat tersinggung. Kalau ada di antara kita yang salah, kita selesaikan baik-baik. Bisa jadi isu yang akan tertimpa ke saya, bisa jadi ke Pak Kuswanto, bisa jadi ke Pak Kamal, bisa jadi ke Pak Jabal. Kita berempat ini sebagai tengtongnya Ruhama Al-Fajar ini,
Kalau tiba-tiba nama saya yang buruk, klarifikasi dengan baik. Kalau tiba-tiba nama Pak Kamal, klarifikasi. Itu harus dengan cinta itu tadi. Nah, itu ya. Nah, apapun nanti sistem yang akan kita jelaskan selanjutnya mengenai kepemimpinan Rasulullah SAW ini, bila tidak ada cinta, hambar. Ya. Nanti akan kita bahas, nggak sempat kita hari ini bahas yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, apa saja sih habit Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin. Nanti coba kita jelaskan. Akhlak Rasulullah SAW sebagai pemimpin, nanti akan kita coba jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah, Pak Krisna. Assalamualaikum Ustaz Salman. Ustaz Salman, apakah orang tua boleh meminta maaf kepada anaknya atas kesalahannya? Dan apakah tidak menurunkan wibawanya kalau orang tua meminta maaf kepada anak? Salah itu kalau ada yang mengatakan orang tua minta maaf menurunkan wibawanya. Pak Krisna, saya mohon maaf ini, saya ingin mencontohkan ya. Boleh Pak Krisna tanya istri saya itu sering minta maaf ke anak saya. Padahal anak saya itu masih 3 tahun umurnya. Sering. Sering saya minta, maafin ayah enaknya. Misalnya kayak gini Pak Krisna ya. Kadang-kadang aku pulang lupa bawa sesuatu misalnya. Atau kadang-kadang aku janjiin apa, gini. Dia pengen sekali naik kereta cepat. Kereta api yang itu loh Pak Krisna, yang eksekutif atau yang itu yang jauh-jauh jalannya itu. Yang beneran ini? Yang dari mana? Yang dari dekat Monas itu apa namanya itu? Oh ya. Dari apa nama itu? Stasiun Gambir. Gambir. Pengen sekali dia. Aku udah sering bilang, iya nak, kalau ayah libur nanti kita naik kereta api nak. Tapi aku maunya jauh ya. Pernah saya bawa cuma sampai Bekasi. Bekasi pulang lagi. Kata dia enggak jauh ayah. Sering jauh saya ke Bandung ya. Dia maunya ke Bandung atau kemana, pokoknya harus jauh. Saya jauh janjiin, ayah udah janji sama Muhammad. Dia udah bisa ngomong gitu. Kok nggak naik kereta? Maafin ayah enak ya. Ayah belum punya waktu ya nak. Aku lihat dia nggak layak sama saya. Malah dialog yang kita bangun itu mengalatih dia bahwa saya sebagai seorang ayah nggak apa-apa minta maaf ke dia. Nggak betul. Nggak usah begitu. Saya misalnya di pesantren nih. Anggap saja misalnya aku dianggap gurunya misalnya. Minta maaf saya ke anak-anak kalau saya salah. Saya sering mengatakan ke anak-anak nih, Bapak Krisna boleh tanya ke pesantren sana. Saya sering mengatakan, tegur saya kalau saya salah. Enggak takut aku. Sama wakil-wakilnya, sama guru-guru, tegur saya kalau saya salah. Loh, saya bukan seorang yang absolut. Kalau saya tidak ditegur, loh, berarti saya akan hancur. Sama pendengar pun saya sering menawarkan, tegur saya kalau saya salah. Saya terima, bahkan sering ditegur saya di live. Saya terima kasih, enggak saya debat. Jadi tidak betul kalau ada yang mengatakan kita minta maaf, lantas ini kita langsung turun, salah total ya. Sangat, justru orang yang rajin meminta maaf akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oke, assalamualaikum Ustaz Salman. Bagaimana cara membangun cinta seperti Ustaz Salman sampaikan kepada sesama teman? Sebenarnya kawan-kawan, cinta itu fitrah di hati setiap manusia. Tetapi yang fitrah di hati manusia ini tidak hanya cinta. Kita dikasih rasa pelit, kita dikasih rasa marah, kita dikasih rasa banyak sekali yang dikasih oleh Allah SWT. Dan itu khilqi, bawaan gitu loh dari Allah SWT untuk kita. Sekarang bagaimana cara untuk memunculkan rasa cinta ini? Tentu ada beberapa hal ya. Pertama, habit. Ya, kebiasaan kita di rumah yang dibangun. Sangat berpengaruh, lingkungan kita dan lain-lain sebagainya. Sangat luar biasa pengaruhnya untuk menjadikan kita orang yang bisa mencintai. Kemudian keluasan hati ya yang akan membuat kita bisa mencintai. Keluasan hati ini juga nanti akan bertanya bagaimana caranya supaya luas hati kita. Aku pikir ya yang rasa-rasa ini sulit kita definisikan, sulit untuk kita jelaskan, tapi cobalah mengamalkannya sedikit demi sedikit. Misalnya yang bertanya ini sama saya. Cobalah mencintai dari sekarang. Ya, cobalah mencintai dari sekarang. Tetangga kita jahat sama kita. Nggak usah kita balas dengan kejahatan dan nggak usah kita anggap dia jahat. Tapi berbuat baiklah ke dia. Cinta.
Karena saya bertemu dengan tetangga, bukan saya ada orang yang saya temukan. Bertetangga mereka. Tapi saling bertukar perbuatan buruk. Apa yang terjadi? Enggak, dua-duanya enggak nyaman. Kenapa? Enggak ada, enggak mau saling mencintai. Tetangga saya, udahlah, maafkan saja. Nah, ini ya, diamalkan. Mulai dari sekarang, dari hal yang kecil kita sudah mencintai. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudahi dulu acara Sirah Nabawiyah pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada Sirah Nabawiyah Jumat depan. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Ada yang mau disampaikan terakhir? Cukup doa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, saya Muhammad Krishna, kemudian ada Dedi Krau dan juga Muhammad Arifin, Khalid Mustafa, dan Fajar dan Zain. Mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.